Saya adalah stand up komedian yang sampai saat ini tidak pernah ditegur oleh KPI, Ormas, TNI maupun Polri. Saya manggung di semua kalangan Bapak Ibu. Orang nanya, kenapa Ngol? Karena saya nyari uang, bukan nyari sensasi. Mama saya orang Manado Bapak Ibu. Aduh, mama saya ibu-ibu Manado yang cantiknya kadang-kadang. Dia kalau lagi ribet, aduh Tuhan sama Bunda Maria lewat pun dicuekin sama dia. Saya lagi di gereja waktu itu pulang syuting film Warisan Olga. Saya pulang syuting ke gereja sore, ditelepon, Dek, siapa Mi? Mami lagi di Sensi. Wih, Mama lagi di Senayan City, mall termahal di Indonesia. Terus Mami di mana? Mami di depan toko jual tas kayak tikar, pucat mongol Pak. Mak gua depan Bottega Pak, Louis Vuitton masih ada 60 juta, tapi Bottega dompetnya aja 89 juta. Nih Mama lihatnya apa? Tas. Berarti tasnya 200 juta. Saya bukannya pelit Bapak Ibu, saya bisa beliin mama saya tas itu. Cuman kenapa saya nggak beliin? Percuma, mama saya orang Manado. Ke gereja ibu-ibu pasti Alkitabnya diketek. Di dalam tas apa isinya? Panada, lalampa, ikan kembung goreng, cucur. Anda bayangkan tas 200 juta bau anyir? Karena ibu-ibu Manado mau pergi dimanapun pasti babungkus. Aduh Tuhan nih, tas 200 juta pulang-pulang ada cucur. Pak, cucur itu kue 5 hari minyaknya nggak habis-habis. Tuhan. Oh iya, ini paling lucu. Saya manggung ada salah satu perusahaan besar di Indonesia bikin di Kempinski di Jakarta. Saya waktu itu sepanggung bareng Syahrini. Saya nggak ketemu sama Mbak Syarininya, tapi ternyata Mama ketemu. Pas ketemu Mongol, Mama langsung bilang begini, Dek, tadi Mami ketemu Syahrini. Terus, aduh DP cincin bagus sekali. Mongol langsung pucat Pak. Mama ngomong cincin Syahrini bagus sekali, dalam hatinya artinya adalah beliin. Saya bisa beli Pak, tapi kenapa saya nggak beli? Percuma. 5 provinsi di Indonesia yang tidak bisa membedakan mana berlian, mana sirkon, salah satunya Manado Pak. Karena kami di Manado yang penting mangkilat so berlian itu. Jadi saya beliin Mama cincin sirkon di Ambasador. Cincinnya penuh berlian, gua cuci pakai sunlight. Bodoh. Siram pakai air, keringin pakai hair dryer. Kasih pa Mama, napa Mi itu cincin? Oh darah Yesus baik sekali ngane. Aduh, memangnya sia-sia kita ada anak rupangana padahal sirkon. Karena Mama tahu mana sirkon, mana berlian, yang penting mangkilat. Itulah enaknya. Jadi Mama udah tahu, Mama so tahu. Ini materi adalah materi yang bikin dia darah tinggi 2 hari Pak. Dia marah-marah, anak kurang ngajar kote Kang. Itu cincin kan ada kaset sirkon Kang. Maaf Mi, mananya Pak pikir ndak Mi na pada doi 4 juta pegang yo. Memang anak Mama pe kebanggaan. Berubah Pak, dapat 4 juta. Tenang, ibu-ibu Manado anak kasih doi, dia akan berdoa per ngana. Ya diberkati Tuhan, sejahtera selalu nih. Tuh, jadi santai. Iya, tadi tarian apa namanya ya? Tarian Dayak ya. Yang tahu tarian Saman di daerah Aceh coba angkat tangan. Penari Saman, bajunya itu semuanya tertutup Pak. Pakai jilbab, tertutup, rapi banget. Turun Sumatera Utara, baju penarinya makin habis bagian tangannya. Palembang makin putus, Pekanbaru makin habis. Tadi Tarakan udah di sini kainnya.
Jawa Barat, Karawang, keteknya di luar. Manado habis di bawah. Terakhir so di Papua. Sonya ada kasihan. Tapi saya mau kasih tahu buat Anda, saya tampil di 2 presiden Indonesia, saya selalu ngomong tolong bantu tentang Papua. Termasuk dalam hal namanya koteka, Pak. Itu benda paling menjebak, Pak. Kalau Anda kurang yakin, jangan pakai, Pak. Saya pernah ke Jepang pakai celana dalam sumo seleher, Pak. Gede banget tuh celana dalam, serius. Seleher ketutup. Saya ke Papua juga coba koteka, Pak. Aduh Tuhan Yesus, itu benda menakutkan, Pak. Saya ketemu si bapak tuh yang itu koteka. Saya bilang, Pace, bagaimana kamu pakai koteka? Si Pace bilang, ade talanjang sudah, kasih masuk ke dalam. Oh, sudah tuh. Mongol langsung bilang sama manajer, foto. Si bapak teriak dari belakangnya, ade, bukan begitu caranya. Tolong sudah lipat ke atas itu kotekanya. Bapak di sorga, itu adalah momen paling bikin gua mau pingsan, Pak. Tuhan, kita kira cuman semasuk begini, ternyata harus dilipat. Pas dia dilipat ke atas, keluarlah si Dede. Aduh Tuhan, aduh. Ternyata koteka khusus yang gede, Pak. Kalau Anda minimalis, jangan pakai. Aduh, dia melorot. Nggak enak banget. Aduh Tuhan, bertobat. Aduh, saya 2-4 kali tetap keluar, Pak. Aduh, temen gue langsung bilang begini, ya ampun ngol, kecil amat. Aduh, lu ketawa, gua yang malu, Pak. Suara situ ada banyak orang lagi, Pak. Aduh, malu, Pak. Tapi terpaksa harus ada, terpaksa lah kita pakai double tip, yang penting di dalam. Jadi saya langsung ngomong di depan pemerintah, tolong pemerintah campur tangan tentang standar sertifikat nasional. Tulis khusus yang berapa, biar jangan terjebak tuh. Jadi kalau kita ke Papua tinggal cari ukuran gua ada nggak ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting saya tetap bangga jadi orang Indonesia. Setan tertinggi sekolahnya di dunia Indonesia. Anda boleh nonton semua film horor, belum tentu setannya sarjana. Tapi Indonesia punya suster ngesot, Bapak Ibu. Di suster ngesot jelek-jelek begitu S1 loh, Pak. Sempat kuliah di akademi keperawatan loh, Pak. Sebelum jadi setan, Indonesia adalah negara paling kepo nomor 2 di dunia. Anda tahu kepo itu artinya apa? Kepo itu rasa ingin tahu. Ingin tahunya Indonesia tuh tinggi banget. Terbukti di mana? Cuman orang Indonesia kalau dengar orang buang angin berhenti. Orang bule kalau dia buang angin put di jalan aja. Kita ada yang bunyi put, siapa? Banyak begitu, Pak. Di Senayan City di Jakarta orang lagi pipis berlima. Tahu-tahu di dalam bunyi put, di luar siapa itu? Udah selesai pipis bukannya pulang keluar, enggak, ngantri di wastafel cuci tangan sambil nunggu orang itu keluar. Orangnya keluar kita komen, oh elu. Lah kenapa mau cari tahu, Pak? Itu urusan dia loh, coy. Kita nggak bisa begitu. Serius. Belum lagi zaman sekarang tuh, kasihan anak-anak kecil. Sekarang ada wabah kids zaman now. Duh, masih kecil udah kirim surat cinta.
Udah pacaran, ya ampun Pak. Anak-anak Anda yang umur 10 tahun jangan dulu pacaran. Orang nanya sama Mongol, kenapa Mongol mereka pacaran? Ya karena anak-anak zaman sekarang tidak lagi diperhadapkan dengan film-film anak kecil yang mendidik. Bapak Ibu yang pernah nonton Si Unyil coba angkat tangan. Pak, film Si Unyil adalah film yang paling bagus untuk mendidik anak-anak. Karena di saat Pak Oga nodong, ada Pak Raden yang memberi nasihat kalau itu nggak boleh. Lah sekarang anak kecil dibombardir dengan film yang nggak jelas. Marsha and the Bear. Bapak di sorga ini Marsha anaknya siapa? Umur 4 tahun, gaulnya bukan sama orang, justru sama beruang. Udah gitu, aduh nakalnya minta ampun sampai beruang kabur. Itu baru Marsha. Anda bayangkan sama Shinchan. Terus Anda coba bayangkan, ditarakan ternyata Marsha sama Shinchan nikah. Saya pindah ke Malinau. Nakal dua-dua Pak. Belum lagi film Dora. Sampai hari ini saya nggak tahu siapa orang tuanya. Dora Explorer adalah film yang gak jelas. Anak umur 8 tahun kerjaannya jalan-jalan. Ini orang tuanya gak pernah marah apa? Serius loh. Kenapa saya suka marah-marah kalau film Dora? Karena Dora gak pernah jalan tahu arahnya. Selalu nanya, mau kemanakah kita hari ini? Cok, lu yang jalan kenapa nanya? Yang paling parah tuh begini, kalau naik, di manakah rumah nenek? TV gua matiin. Lo orang neneknya dia kok nanya ke kita yang nonton? Yang bener tanya sama bapakmu dong, apa nanya sama kita? Serius loh. Mau kemanakah kita hari ini? Ke hutan, ke danau, ke pantai. Dan kita disuruh jawab. Dan kita suka jawab ke hutan. Dora teriak, tidak, kita ke pantai. Gua banting tuh TV.